wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah. Amin. Disehatkan badannya, diberkahkan umurnya dan manfaat ilmunya untuk kita semuanya. Amin. Amin. Kepada anak-anak beliau, menantu-menantu beliau dan murid-murid beliau diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam ini kita sampai pada penutupan sementara, tawakufan sementara majelis taklim kita yang insya Allah kita akan masuk sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Amin ya Allah. berikan kita keberkahan di bulan Rajab. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Keberkahan untuk kita di bulan Ramadan insya Allah. Insyaallah. Amin. Siapa yang senang, yang gembira kata Nabi akan hadirnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Gembira saja, gembira, maka itu bagian dari Allah berikan kita keistimewaan, Allah berikan kita ampunan, Allah berikan kita kemuliaan. Apalagi kita bisa sampai masuk ke dalamnya, maka begitu banyak keberkahan yang akan Allah berikan bagi siapa-siapa yang mau melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Maka jangan pernah kita menggampangkan, jangan pernah kita mengabaikan hari-hari yang ada dalam bulan suci Ramadan. Manfaatkan sebaik-baiknya guna kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bulan sekarang yang kita ada adalah bulan Sya'ban, yaitu bulan yang mana banyak orang melupakan bulan tersebut. Padahal di bulan Sya'ban dikatakan dalam beberapa hadis, riwayat dari Ummu Salamah, riwayat dari Siti Aisyah, istri-istri Rasulullah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi pernah sampai 1 bulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Saking Nabi memuliakan bulan Sya'ban. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau muliakan bulan Sya'ban berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya? Kata Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana semua amal-amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal kita yang 1 tahun, laporan 1 tahun akan diangkat kepada Allah, akan dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Maka aku inginkan Rasulullah, ketika amalku dilaporkan, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Tapi ketika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban seperti sekarang ini, sudah dilarang kita berpuasa, kecuali bagi orang-orang yang dari awal Sya'ban sudah membiasakan diri berpuasa, maka setelah tanggal 15 boleh terus melanjutkan puasanya. Tapi kalau tiba-tiba sekarang saya baru mau mulai puasa, sudah tidak diperbolehkan. Karena pertengahan Sya'ban sampai Ramadan ini adalah waktu di mana kita memperbaiki kekuatan diri kita, menyiapkan diri kita untuk persiapan kekuatan masuknya bulan suci Ramadan, agar badan kita fit, badan kita kuat, badan kita mampu menghadapi hari-hari di bulan Ramadan.
Tapi bagi orang yang udah terbiasa dari awal Sya'ban nih, biasa Senin, Kemis, maka setelah pertengahan Sya'ban tetap boleh melanjutkan terus sampai akhir bulan Sya'ban. Ini bedanya puasa di bulan ini, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain mulai pertengahan baru mulai mau puasa nggak apa-apa boleh, tapi bulan Sya'ban tidak diperkenankan. Terus Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah pengen menghidupkan sesuatu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Orang menganggap bahwa kemuliaan bulan itu ada pada bulan Rajab, hingga orang memuliakan sekali adanya bulan Rajab. Orang pada puasa di bulan Rajab, pada khataman kitab di bulan Rajab, khataman hadis di bulan Rajab, hingga seakan-akan bulan yang lainnya tidak seberkah bulan Rajab. Ketika Rajab habis, dianggap setelahnya sudah gak ada kemuliaan lagi. Maka Nabi mengingatkan dengan Nabi memuliakan pula bulan Sya'ban. Jangan takut kehilangan keberkahan yang kita tidak peroleh di bulan Rajab, bisa kita peroleh di bulan Sya'ban ini. Maka Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di bulan ini turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat di mana kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, para malaikat itu ada yang diutus oleh Allah berada di sekeliling kuburku, dan mereka para malaikat ini membawa catatan semua nama-nama umatku. Ketika ada umatku yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka malaikat tersebut melaporkan, ya Rasulullah, fulan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Bagaimana cara taunya? Semua nama-nama itu dipegang oleh malaikat di buku catatannya. Ketika ada yang bersalawat, maka nama itu akan muncul di bagian paling atas. Kayak ente punya WA, kalau ada SMS baru, WA baru, yang muncul kemana? Bagian atas. Maka malaikat tahu fulan hari ini sedang bersalawat kepada Rasulullah, maka dia melaporkan, ya Rasulullah, fulan bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah akan mendoakannya, menjawab salawatnya, menjawab salamnya, hingga ketika kita sholat, ketika kita salawat, Nabi akan menjawab salawat kita, berita dari yang diberikan oleh para malaikat. Jadi jangan dianggap kumpulnya kita di sini Nabi gak tahu. Nabi tahu. Kenapa? Dari catatan yang dituliskan oleh Allah, yang dipegang oleh para malaikat, hingga mereka melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat ini ba'dal isya di tempatnya si fulan berkumpul fulan sedang membacakan sholawat kepadamu ya Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita pun mendapatkan salam dan salawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orangnya yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan balas salawat untuknya 10 kali. Kita mendapatkan salawat dari Allah 1 kali saja balasan, maka hidup kita dipenuhi dengan kedamaian, ketentraman, kenikmatan. Karena salawat itu adalah bagian dari sebuah doa, sebuah kemuliaan, sebuah keberkahan, sebuah rahmat yang dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ketika kita mendapatkan limpahan rahmat Allah, limpahan fadlnya Allah, limpahan karunia Allah,
maka hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Hingga kalau ada orang yang resah hidupnya, gelisah, dia nggak tentram, dipenuhi dengan was-was, maka solusinya apa? Perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar hatinya ditentramkan, ditenangkan, dijadikan hati yang hati itu bisa merasakan kedamaian. Tapi orang yang nggak pernah bersalawat kepada Rasulullah, maka dia akan dijauhkan dari ini semuanya. Ini di antara keberkahan yang ada di bulan Sya'ban ini. Dan di antaranya pula ada pula yang baru saja kita lalui kemarin, yaitu malam nisfu Sya'ban. Pada baca doa enggak? Baca doa enggak? Doanya apa? Doanya Allah barik lana, itu mau makan dong. Doanya baca Yasin berapa kali? 3 kali. Doa yang pertama niatnya apa? Niatnya apa? Panjang umur, diberikan kesehatan. Yang kedua diberikan kemurahan rezeki. Yang ketiga diberikan husnul khotimah. Maka di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana akan dicatat oleh Allah semua nasibnya manusia di tahun yang ke depan. Maka di malam itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, apabila di malam ini dituliskan untukku nasib yang baik, maka teruskanlah tulisan itu, ya Allah. Apabila di malam ini dituliskan sesuatu yang jelek untukku, maka hapuslah dan gantikan dengan sesuatu yang baik, ya Allah. Kita berdoa di tiap-tiap malam nisfu Sya'ban. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan malam tersebut. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan itu acaranya bid'ah, gak dikerjakan oleh Nabi, gak dilakukan oleh sahabat, itu acara yang ingkar, maka kita melakukannya karena para ulama terdahulu melakukan hal tersebut. Kita ikut itba'nya para ulama, kita ikut para salafuna soleh, orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tahu mana yang terbaik untuk umat pada akhir zaman seperti kita ini. Kalau semua yang kita kerjakan harus dikerjakan oleh Nabi, maka itu namanya mengecilkan kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dalam beberapa hadis, yang aku ajarkan kepada kalian adalah kebaikan, yang tidak aku kerjakan untuk kalian itu adalah bonus, kata Nabi. Ketika kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Nabi enggak mengerjakannya, itu bagi kita namanya bonus. Allah berikan kebaikan, Allah berikan tambahnya hadiah, Allah berikan tambahnya pahala untuk orang-orang yang mengerjakan sebuah kebaikan yang mana kebaikan tersebut tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi enggak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Malam nisfu Sya'ban kita isi baca Yasin. Yasin bertentangan dengan ajaran Nabi apa enggak? Tidak. Di malam nisfu Sya'ban kita doa melanggar aturan apa enggak? Terus di mana bid'ahnya? Yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di malam tersebut Nabi enggak pernah mengerjakan yang sama dengan kita, tapi yang kita kerjakan itu isinya sama yang dikerjakan Nabi di hari-hari yang lainnya. Baca Yasin, berdoa, sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang lain-lain yang dikatakan oleh sebagian kelompok namanya bid'ah yang kita kerjakan, yang mereka katakan bid'ah, isinya gak ada satupun yang bertentangan dengan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi teruskan
ritual-ritual yang seperti itu, teruskan ibadah-ibadah yang seperti itu, karena itu bagian dari kita mengikuti ajaran salafuna soleh. Kemudian setelah semua kemuliaan di bulan Sya'ban, kita akan mulai masuk nanti di bulan Ramadan. Maka kita berharap kita bisa memanfaatkan hari-hari Ramadan untuk memperbanyak amal-amal kita. Kenapa? Kalau kita di hari-hari yang lain ninggalin sunnah, saya mau nanya, ada yang suka duha gak? Lupa Bib. Tahajud apalagi, qobliyah ba'diyah gak tahu waktunya Bib. Sunnah Senin Kemis kelewatan Bib. Maka banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan di hari-hari yang lain. Maka di dalam bulan Ramadan kita berharap kekurangan amal kita bisa kita tutupi dengan ibadah di bulan Ramadan. Ketika kita sekali sholat duha di Ramadan, pahalanya bisa menutup duha-duha yang kita tinggalkan dalam setahun. Kalau kita puasa di Ramadan bisa menutup puasa-puasa kita di hari-hari yang lain. Kita tahajud dalam Ramadan bisa menutup tahajud kita di hari-hari yang lainnya. Kita sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah di Ramadan bisa menutup sunnah-sunnah kita di hari yang lain. Kita witir di dalam Ramadan bisa menutup witir-witir yang kita tinggalkan di hari-hari yang lainnya. Maka manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, isi Ramadan dengan banyak amal-amal soleh, karena harapan kita dengan amal yang soleh di bulan Ramadan bisa menutupi semua kekurangan ibadah kita di bulan-bulan yang lainnya. Inilah di antara hikmahnya Allah jadikan kita untuk kita satu bulan yang bulan tersebut di dalamnya Allah lipat gandakan pahala. Yang ini tidak diberikan Allah untuk umat-umat yang sebelumnya. Maka ini adalah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahan kita. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan ini, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, badan kita diberikan kesehatan, sehat yang sempurna, sehat yang bisa melaksanakan Ramadan, melaksanakan Qiyamul Lail, tadarus Al-Quran, mengerjakan sunnah Ramadan, hingga kita mendapatkan kemuliaan di akhir Ramadan, diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Maka pada malam ini sekalian penutupan saya penutupan sementara ini artinya bukan ditutup permanen, ditutup permanen. Insya Allah habis Ramadan akan kita buka kembali. Maka saya yang mengajarkan ilmu di sini meminta maaf yang seluas-luasnya apabila dalam menyampaikan kajian, menyampaikan ilmu ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang menyenangkan, ibarah-ibarah yang menyakitkan. Maka saya minta maaf yang seluas-luasnya agar kita masuk Ramadan sudah tidak punya lagi hutang antara manusia dengan manusia, tinggal urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga kepada seluruh keluarganya Habib Usman, saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang masih diberikan kesempatan untuk taklim di tempat ini. Mudah-mudahan majelis ini terus diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan kemakmuran, diberikan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ini saja, banyak kurang dari saya, mohon dimaafkan. Oh iya, ini satu lagi kita minta doanya dari hadirin semua untuk keberangkatannya Syarifah Marwiyah binti Syarif dan juga suaminya yaitu Ridho Muhammad Ridho gitu. Mudah-mudahan beliau ini berdua akan berangkat menjalankan ibadah
umrah ke tanah suci untuk berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti beliau di sana diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, dan juga bisa mengundang kita untuk berangkat ke sana insya Allah. Mudah-mudahan yang ridha, yang ikhlas, dan mudah-mudahan yang mendoakannya bisa pula berangkat diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita doakan ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal. Ini saja yang kurang dari saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Oh, iya. Yang itu enggak apa-apa.